Hai adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai teks laporan hasil observasi di kelas 7. Adapun materi yang kita bahas pada hari ini yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pertama, mari kita bahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi, yaitu struktur yang pertama yaitu klasifikasi umum atau definisi umum, yaitu bagian pembuka atau pengantar yang memberikan gambaran tentang objek yang diamati. Biasanya berisi keterangan tentang objek yang dideskripsikan, informasi umum berbentuk pengertian, nama latin, dan informasi lainnya. Struktur yang kedua yaitu deskripsi atau penjabaran, yaitu penjelasan lebih mendalam mengenai objek yang diamati, biasanya menjelaskan bagian-bagian, sifat-sifat, manfaat, atau kebiasaan dari objek tersebut. Struktur yang terakhir yaitu simpulan, merupakan ringkasan dari objek yang diamati. Struktur simpulan ini sifatnya opsional, yang artinya boleh ada dan boleh tidak ada pada teks laporan hasil observasi. Selanjutnya kita bahas mengenai kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kebahasaan pada teks laporan hasil observasi terdiri dari kata baku, kata teknis, kata sifat, dan kalimat definisi. Mari kita bahas satu persatu. Satu, kata baku, yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan KBBI. Contohnya kata baku melihat dan tidak bakunya itu melihat. Dua, kata teknis, yaitu kata atau istilah yang berkaitan dengan sesuatu yang diinformasikan. Tiga, kata sifat, yaitu kata yang dipakai untuk menerangkan sifat atau keadaan suatu objek. Contohnya coklat, tinggi, keras, dan masih banyak contoh kata sifat lainnya. Empat, kalimat definisi, yaitu kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Biasanya ditandai dengan kata ialah, adalah, merupakan. Contohnya, teratai adalah jenis tanaman air. Demikianlah pembahasan mengenai struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Untuk pembahasan selengkapnya akan kita bahas bersama. Thank you.